Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan kabar khusus sidang lanjutan dari kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat bersama saya Ken Ana. Pemirsa, kami akan ajak Anda melihat saat ini bagaimana situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tepatnya di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana nanti di ruangan ini akan berlangsung kembali sidang lanjutan dengan terdakwa Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu dengan agenda pemeriksaan saksi. Ada 12 orang saksi dari jaksa penuntut umum yang akan dihadirkan dalam sidang kali ini, yaitu kuasa hukum almarhum Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, kemudian orang tua almarhum Brigadir Joshua, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak. Ada pula kekasih Brigadir Joshua, Vera Simanjuntak, dan juga kerabat lainnya ataupun saksi lain seperti Maharesa Rizky, Yuniartika Huta Barat, Devianita Huta Barat, Novita Sari Nadea, Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Roslin Emika Simanjuntak, dan Indra Manto Pasaribu. Kita nanti akan melihat bersama bagaimana jalannya sidang hari ini yang nampaknya berjalan akan cukup panjang, pemirsa. Dan inilah kondisi saat ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu ini sendiri juga berstatus sebagai justice collaborator dalam kasus ini, di mana jaksa penuntut umum ini mendakwa Baradae dengan pasal 340 Jungto 55 ayat 1 KUHP. Dan kita akan berbincang bersama dengan pakar hukum pidana, ada Ahyar Salmi. Selamat pagi Pak Ahyar Salmi. Halo, selamat pagi Pak Ahyar. Pagi, bisa dengar suara saya? Halo? Baik, kami akan kembali menyapa pakar hukum pidana Ahyar Salmi sudah bergabung bersama kita pemirsa di kabar khusus pagi hari ini. Selamat pagi Pak Ahyar. Selamat pagi Ken, ya. Bisa dengar suara saya? Iya, bisa terdengar dengan jelas Pak Ahyar. Ya, Pak Ahyar, nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana jalannya sidang hari ini Pak Ahyar, yang nampaknya akan berjalan cukup panjang, paling tidak ada 12 orang saksi. Tapi sebelumnya Pak Ahyar, kita akan berbincang mengenai hal ini. Kita akan melihat dulu bagaimana kondisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terlebih dahulu Pak. Kita akan bergabung bersama dengan rekan kami di sana, ada Akir Nasution. Baik, selamat pagi Akir. Ya, Ahyar, bagaimana pantauan Anda pagi hari ini persiapan jelang jalannya sidang? Iya, kan Anda dan juga pemirsa, kalau kami pantau di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tampaknya sidang kedua dengan terdakwa Richard Eliezer sebentar lagi akan segera dimulai. Mana kalau kami pantau tadi jaksa penuntut umum juga sudah tiba di ruangan utama sidang, yaitu di Umar Seno Aji, dan sudah membawa berkas perkara. Terdakwa sendiri yakni Barada Richard Eliezer atau Baradae juga sudah tiba di lokasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tiba sekitar pukul 8:26 dari tahanan di Barreskrim Mabes Polri. Kemudian juga dari pihak keluarga dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang akan menjadi saksi di persidangan kali ini, kami pantau juga sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami tadi melihat ada pengacara dari pihak keluarga Kamarudin Simanjuntak masih berada di ruang tunggu, ditempatkan di perpustakaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang rencananya pengadilan ataupun proses persidangan ini akan dimulai sekitar pukul 10 pagi, namun tidak menutup kemungkinan akan dimulai lebih cepat karena berkaca dari beberapa sidang lalu, memang proses dimulainya persidangan ini biasanya lebih cepat dari jadwal yang telah ditentukan. Untuk agenda persidangan kedua dengan terdakwa Richard Eliezer ini adalah mendengarkan keterangan saksi, di mana jaksa penuntut umum ini akan menghadirkan 12 orang saksi, di mana saksi ini merupakan saksi korban atau perwakilan dari pihak keluarga, mana nanti akan memberikan keterangan di muka persidangan, yaitu orang tua dari almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yaitu Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak, kemudian juga kakak serta adik dari almarhum Yosua atas nama Maharesa Rizky, Yuniartika Huta Barat, Devianita Huta Barat juga akan dipanggil menghadap ke persidangan.
kemudian juga ada tante dari Yosua atas nama Rohani Simanjuntak, Sangga Parulian, Rosli Emika Simanjuntak, dan juga kekasih dari almarhum Yosua maksud kami atas nama Vera Simanjuntak juga turut dihadirkan dalam persidangan. Sementara 2 orang lainnya merupakan petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan Muaro Jambi atas nama Indrawanto Pasaribu dan juga Novita Sari Nadea. Tentu 12 orang ini nanti akan dimintai keterangan dan ditanyai oleh baik itu jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim terkait dengan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat dan juga apa yang mereka alami terkait dengan dugaan pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Seperti yang kita ketahui, sebelum almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat ditembak di kawasan Duren 3 pada 8 Juli 2022 yang lalu, diketahui almarhum ini sempat berkomunikasi dengan kekasihnya yaitu Vera Mareta Simanjuntak dan sempat menceritakan adanya dugaan ataupun ancaman pembunuhan kepada dirinya, mana ini disampaikan pada bulan Juni yang lalu. Tentu nanti keterangan-keterangan ini akan didalami, termasuk juga nanti Huta Barat yaitu Samuel dan juga ibunda yaitu Rosti Simanjuntak, terkait juga bagaimana kemudian jenazah dari almarhum ini diantar ke Sungai Bahar Jambi oleh perwakilan dari pihak kepolisian, mana salah satu yang mengatakan waktu itu adalah Brigadir Jenderal Hendra Kurniawan. Mana ketika itu memang sempat ada upaya menghalang-halangi dari pihak tugas pada pihak keluarga terkait dengan bagaimana keluarga ingin melihat jenazah Yosua terakhir kalinya. Kan Ana? Baik, terima kasih Akir Nasution. Nanti kita akan kembali mengetahui atau memperbarui terus informasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali akan kami ajak Anda pemirsa membahas atau melihat bagaimana jalannya sidang hari ini bersama dengan pakar hukum pidana ada Pak Ahyar Salmi. Pak Ahyar, 12 orang saksi hari ini dihadirkan. Bagaimana kira-kira jalannya sidang hari ini, Pak? Apa saja poin-poin yang akan dikejar dari majelis hakim dalam pemeriksaan ke-12 orang saksi hari ini? Ya, tentu berkaitan dengan dakwaan, terutama nanti kesempatan pertama yang diberikan oleh hakim pada umumnya itu adalah JPU, Jaksa Penuntut Umum. Saksi ini dihadirkan untuk membuktikan apa? Itu intinya, Ken. Untuk yang mana? Kan ada 2 pasal ya yang didakwakan, pasal 340 juga dengan pasal 338. Apa? Ini ada unsur-unsur pasal yang ada di sana. Itu harus dibuktikan di situ. Meninggalnya sudah jelas, almarhum Yosua sudah meninggal, sudah pasti. Yang dicari sekarang ini siapa yang menyebabkan meninggalnya Yosua ini. Orang yang menyebabkan meninggalnya seseorang, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban hukumnya nanti. Nah, itu ada unsur-unsur 340, barang siapa dengan sengaja merencanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Dia sengaja nggak untuk melakukan pembunuhan itu? Direncanakan tidak? Nah, itu yang akan dilihat nanti. Nah, siapa nih saksi ini yang akan melihat? Atau bisa juga jaksa menghadirkan, karena ini yang bersangkutan kan mengajukan juga sebagai justice kolaborator dan itu adalah saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Nah, itu ada keringanan-keringanan. Nah, nanti akan dilihat bagi yang bersangkutan, benar nggak memang dia ini adalah sebenarnya bukan pelaku utama. Jadi nanti juga akan dibuktikan dengan saksi-saksi ini, siapa sih sebenarnya pelaku utama? Apakah saudara Richard atau orang lain? Ini yang akan dikemukakan nanti. Atau juga bisa yang lain, kan? Tidak tertutup kemungkinan kita mendengar ini dari penasihat hukum dari saudara Richard Eliezer ini, itu dibilang ada perintah perintah jabatan, perintah atasan. Nah, itu apakah saksi yang hadir di sini juga nanti akan ada juga dalam rangka itu oleh jaksa. Tapi pada umumnya jaksa ini akan memenuhi itu nanti saksi yang akan diajukan oleh pihak sebenarnya si Richard. Saksi yang meringankan, dia punya hak. Nanti jaksa itu akan membuktikan
ini siapa yang menyebabkan mati ini? Ada perencanaan tidak? Siapa saja sih yang terlibat di antara orang itu? Nanti akan diurai di situ. Oke. Nah, itu Ya. itu yang akan ini. Pak Ahyar, menarik juga tadi juga Pak Ahyar sudah sempat menyinggung bahwa status dari Baradae ini juga kan sebagai justice collaborator Pak. Sedangkan ada 4 terdakwa lainnya dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua seperti Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, bagaimana kemudian posisi Baradae ini Pak sebagai justice collaborator nanti juga dalam pemeriksaan saksi-saksi yang mungkin juga terdakwa lain ini juga akan posisinya sebagai saksi juga, Pak Ahyar. Ya, itu akan diminta keterangan nanti. Kalau saya akan memprediksi ya, tentu ya Pak Ferdi Sambo, Ibu Putri, mungkin Kuat juga. Kalau kita ikutin berita selama ini, tentu nanti akan lihat siapa sih pelaku utamanya. Itu di satu sisi menurut saya tuh, kalau yang di arahan tempat jadi TSK nih. Yang kedua, yang sisi lain ini nanti tentu yang ini siapa? RR ya, Rizal ya. Rizky Rizal, ini yang kita dengar selama ini juga karena kan dia diminta terlebih dahulu juga Rizky ini untuk melakukan penembakan. Kalau memang itu benar ya, ini kan kesaksian nanti setiap saksi itu memberikan keterangan di bawah sumpah. Oke. Kalau dia berbohong, dia nanti akan terancam dengan pidana. Nah, inilah saatnya kebenaran yang akan terungkap itu adalah di sini. Oke, baik, kalau Pak dalam Ahyar. BAP kemarin itu belum bisa dijadi pegangan yang pasti, kan? Oke, baik. Pak Ahyar, kita tahan dulu Pak, karena kami mendapatkan informasi ini dari lingkungan istana Pak, di mana ada seorang wanita ditangkap polisi saat berusaha menerobos masuk kawasan Istana Merdeka sambil membawa senjata api.